Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Pengarang buku ini juga mengawali bukunya dengan salawat sebab dia mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Man shalla alayya fi kitabin." Barang siapa yang bersalawat kepadaku di dalam tulisan atau di dalam buku, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi, maka malaikat akan senantiasa mendoakan dia madama ismi fi dzalikal kitab, sepanjang namaku masih ada di dalam kitab itu. Jadi nanti kita ini kalau sudah mulai menulis apa dan seterusnya, ya tulislah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang ada itu tulisan itu, maka sepanjang itu pula malaikat mendoakan orang yang menulisnya. Luar biasa enggak itu? Biasa. Ya. Jadi jangan lupakan yang namanya salawat. Qala Abdul Mu'ti As-Simillawi. Abdul Mu'ti As-Simillawi menjelaskan hadis ini dengan berkata, man katabas salata, barang siapa yang menulis salawat, wa shalla, lalu bersalawat, au qara'as salata al marsumata, lalu membaca salawat yang tertulis itu, lam tazalil malaikatu tad'u lahu bil barakati aw tastaghfiru lahu, maka para malaikat akan berdoa untuk keberkahan orang itu dan malaikat memohon agar orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menulis, ya, kita membaca, setelah kita menulis lalu kita membaca salawat itu, maka malaikat berdoa agar Allah memberikan kita berkah dalam hidup kita, dan malaikat berdoa agar supaya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatimin nabiyyin atau khatamin nabiyyin, artinya la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa akhiruhum fil wujudi fil kharij. Oke, lanjut lagi. Wa alihi. Sudah dapat wa alihi? Kan kamu coba lihat di sebelah kanan atas itu, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin. Wa alihi. Sekarang kita mau jelaskan apa itu artinya alihi. Ya, dengar baik-baik. Apakah kita termasuk di sini atau tidak? Kan kita bilang wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad, berikanlah salawat keselamatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi ajmain, dan para sahabat-sahabatnya. Sekarang ada kucing. Wa alihi wa hum jami'u ummatil ijabati. Yang dimaksud dengan ali atau keluarga, kalau kita bilang semoga keselamatan, semoga salawat dan keselamatan dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan para keluarganya, ternyata kita juga masuk di situ. Halo? Masuk juga. Dalam penjelasannya ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan alihi atau keluarganya adalah hum jami'u ummatil ijabah. Siapa itu? Semua umat yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini didasarkan pada sebuah kabar
pada sebuah hadis yang mengatakan alu Muhammadin kullu taqiyyin. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah semua orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Kenapa seperti itu? Sebab doa-doa seperti ini yang paling layak memang menerimanya adalah seperti kita yang banyak maksiat. Karena banyak dosa, maka kita paling layak memang menerima doa ini. Wa amma fi maqami zakati, akan tetapi untuk persoalan zakat, kan keluarga Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat tah? Untuk persoalan zakat, maka yang dimaksud dengan Ali, yang dimaksud dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mana nih? Mereka yang dimaksud dengan Ali atau keluarga di dalam persoalan zakat itu adalah Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib. Jadi dua keluarga Nabi kalau terkait dengan zakat, siapa itu? Banu Hashim dengan Banu Al-Muttalib.